Hai semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai System Development Life Cycle atau SDLC dan juga mengenai berbagai macam proses pengembangan software atau metode pengembangan software. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Tiara, saya dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung dengan NPM 2115061006. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yang pertama mengenai metode SDLC, dan yang kedua mengenai metode pengembangan software. Yang pertama ada metode SDLC. Dalam pembuatan suatu perangkat lunak, hal utama yang perlu diperhatikan adalah metodologi yang digunakan. Metodologi ialah komponen utama yang digunakan dalam menyusun dan mengembangkan suatu sistem agar dihasilkan suatu produk yang tepat dan sesuai dengan keinginan dari user. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan salah satu metode pengembangan populer ketika sistem informasi pertama kali dibuat. Adapun 4 fase yang terdapat pada metode SDLC adalah planning, analisis, design, dan implementation. Nah, di sini yang pertama ada planning. Planning itu merupakan rencana pembuatan sistem dan alasan mengapa sistem tersebut dibuat. Yang kedua ada analisis. Analisis itu berisi tentang bagaimana, siapa, dan di mana sistem itu dibuat. Yang ketiga ada desain. Desain itu mengenai bagaimana sistem akan berjalan serta penerapan dan pengujian unit-unit program. Selanjutnya ada implementation, yaitu penyampaian pada pengguna, testing, dan juga maintenance dari perangkat lunak yang telah dibuat. Lalu materi kedua mengenai System Development Methodology. System Development Methodology atau metode pengembangan software merupakan metode-metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan suatu sistem informasi sesuai dengan target, kriteria, dan tujuan user serta developer. Secara umum, System Development Methodology terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Structure Design, yang kedua ada Rapid Application Development atau RAD, dan yang ketiga ada Agile Development. Nah, di sini ada sebuah gambar, di mana dalam gambar ini kita bisa lihat bahwa di antara 3 metode pengembangan software, structure design itu merupakan sistem pengembangan software yang lebih tradisional. Kemudian disusul dengan rapid application development, dan yang terakhir ada agile development yang dia lebih modern atau lebih adaptif. Selanjutnya ada structure design. Ini salah contohnya ada waterfall model, di mana waterfall model ini terdapat beberapa fase, ada communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Metode ini diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Winston Royce. Dalam metode waterfall, setiap tahap mengikuti tahap sebelumnya dan dilakukan secara berurutan. Nah, jadi dalam metode waterfall ini, jika fase sebelumnya belum selesai, maka kita bisa lanjut ke fase selanjutnya. Jadi dia secara berurutan. Adapun karakteristik dari waterfall model ini, yang pertama mudah dipahami dan diterapkan, mudah dikelola, bagus untuk proyek kecil, kemudian feedback yang diberikan oleh user terlambat. Nah, ini salah satu kekurangannya. Jadi pada metode waterfall model ini, user memberikan feedback di akhir atau pada saat software tersebut sudah selesai dibuat, baru user memberikan feedback. Kemudian ketika software tersebut ternyata belum memenuhi keinginan dari si user, maka developer itu akan mengulang tahapannya dari awal lagi, dari awal dan kemudian sampai akhir, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh feedback dari user hingga pada akhirnya software tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua ada V-shape model. Nah, dalam V-shape model ini setiap tahap yang dilakukan harus mengikuti tahap sebelumnya. Hampir sama dengan tadi metode waterfall. Tapi yang membuat berbeda dari metode sebelumnya, dalam V-shape model ini terdapat fase testing yang menghubungkan dengan fase konstruksi terkait.
Kemudian ada pun karakteristik dari metode V-shape model ini. Yang pertama ada sederhana dan mudah digunakan, kemudian bekerja dengan baik dalam proyek kecil, tetapi ada kekurangannya nih, yaitu kurang fleksibel atau masih kaku, sama dengan metode waterfall sebelumnya. Jadi memang harus berurutan antara fase yang satu dengan fase selanjutnya. Dan yang kemudian penggunaan metode ini tidak memberikan kejelasan dalam masalah yang diterapkan setiap pengujian tahap yang ada. Kemudian ada RAD atau Rapid Application Development. Ini contoh modelnya ada prototyping. Nah, prototyping ini digunakan ketika user mendefinisikan objek perangkat lunak secara umum tanpa detail seperti kebutuhan input, pemrosesan, dan output dan developer. Metode ini melakukan perancangan secara cepat sebagai dasar untuk membuat prototyping-nya. Adapun karakteristiknya, yaitu requirement identification-nya akurat, kemudian kesalahannya dapat diminimalisir. Nah, tetapi kekurangannya itu sistem yang digunakan cukup kompleks. Dan dia memberikan biaya tambahan dalam proses pembuatannya, karena kita harus membuat prototyping terlebih dahulu, kan. Kemudian dalam RAD ini terdapat beberapa fase. Yang pertama ada quick plan, modeling quick design, construction of prototype, deployment, delivery, dan feedback, kemudian communication. Nah, jadi prototyping ini diawali oleh communication dulu ya. Jadi kita mengkomunikasikan dulu antara user dengan si klien, user atau klien dengan si developer, maaf saya ulangi tadi. Kemudian lanjutkan dengan quick plan dari mereka berdua, kemudian langsung membuat modeling quick design-nya. Nah, lalu ketika sudah ada modeling quick design-nya, kita membuat construction dari prototype-nya. Dan setelah ada prototyping-nya, nanti akan dilakukan fase deployment, delivery, dan feedback dari si user. Selanjutnya adalah spiral model. Nah, menurut Bolong dan Tampangella pada tahun 2017, metode ini merupakan pendekatan yang paling realistik dalam pembuatan sistem berskala besar. Adapun karakteristiknya, yang pertama jumlah analisis risikonya tinggi, kemudian cocok digunakan pada proyek yang berskala besar, tetapi kekurangannya analisis risiko membutuhkan keahlian yang sangat spesifik. Jadi jika developer atau tim developer itu tidak memiliki keahlian yang spesifik atau dalam setiap proses pembuatannya, itu bisa menjadi salah satu hambatan atau memperlambat waktu pembuatan dari software yang akan dibuat. Dan yang kedua, kekurangan itu tidak dapat digunakan pada proyek berskala kecil. Karena spiral model ini pada umumnya lebih cocok digunakan pada proyek yang berskala besar. Nah, adapun fase yang ada dalam spiral model itu yaitu ada communication, kemudian ada planning, lalu modeling, construction, dan deployment. Selanjutnya ada agile development. Dalam agile development ini terdapat beberapa macam. Nah, cara umum yang biasa digunakan oleh banyak developer atau pembuat software, itu yang pertama XP programming. Nah, pada metode ini prinsip yang digunakan yaitu pengujian secara intensif, coding, dan interaksi yang dekat dengan pengguna akhir agar didapatkan sistem yang cepat. Adapun karakteristiknya, yang pertama cocok untuk proyek antara kecil dan menengah, kemudian menghasilkan kohesi tim yang baik, lalu kekurangannya tidak cocok untuk menangani proyek yang kompleks. Dan kemudian perawatannya, kemudian dan lain-lain itu diperpanjang fasenya gitu. Untuk fase-fase dalam XP programming, itu dimulai dari planning, kemudian dari desain, lanjutkan dengan coding, lalu ke fase testing. Testing dari software yang tadi sudah disusun seperti itu. Lalu yang kedua, ada Adaptive Software Development atau ASD, di mana metode yang digunakan oleh tim developer ini memiliki target dalam lingkungan atau tekanan yang ekstrim.
Nah, filosofi yang mendasari metode ini adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur diri mereka masing-masing. Adapun karakteristiknya, yaitu meningkatkan produktivitas tim, menghemat biaya, mengurangi kegagalan dalam implementasi software, tetapi kekurangannya tidak dapat digunakan pada proyek yang berskala besar. Nah, untuk fasenya, itu yang pertama ada speculation, atau mengumpulkan dari basic-basic requirement yang diberikan oleh user kepada developer, kemudian batasan-batasan pada software, fitur, dan sebagainya. Lalu ada collaboration. Collaboration ini di mana dalam setiap tim developer itu mulai mengkolaborasikan ide dan bekerja sama dalam membangun software tersebut. Dan tahap yang ketiga itu learning, di mana setiap tim itu akan sama-sama belajar untuk membangun software yang diinginkan oleh user, akan saling mereview apa yang telah atau sudah dilakukan oleh masing-masing orang dalam tim tersebut. Lalu metode yang selanjutnya ada Scrum, di mana metode Scrum ini merupakan metode yang sangat mengutamakan kekuatan kolaborasi tim, incremental product, dan proses literasi. Karakteristik dari metode Scrum itu membantu efisiensi dari segi biaya, kemudian dapat digunakan pada berbagai teknologi dan bahasa pemrograman untuk peningkatan sebuah website. Tapi di sini dalam metode Scrum terdapat kekurangan, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang handal dan berpengalaman. Jadi ketika dalam satu tim atau developer itu tenaga kerjanya kurang handal dan berpengalaman dalam pembuatan software tersebut, dan kebetulan mereka menggunakan metode Scrum, hal tersebut dapat menjadi sebuah hambatan yang dapat memperlambat waktu pembuatan dari software tersebut. Baiklah, di sini dapat kita lihat tabel kriteria metode pengembangan software, di mana kriteria pengembangan sistem yang saya kutip dari jurnal milik Tampangela pada tahun 2017, di mana di sini terdapat beberapa metode, yaitu waterfall, parallel view model, interactive system, prototyping, three-way prototyping atau RAD, dan agile development. Nah, pada tabel di sini kita dapat mengetahui bahwa dalam beberapa kriteria ini, setiap metode itu memiliki hasil yang berbeda. Jadi, setiap developer harus benar-benar memilih metode yang tepat dalam pembuatan software yang akan dibuat oleh mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SDLC dan metode pengembangan software merupakan hal penting dalam pembuatan suatu perangkat lunak. Tanpa adanya metode SDLC atau metode pengembangan software yang digunakan oleh para developer, itu tentu saja dapat memperlambat atau menghambat pembuatan dan bahkan bisa menimbulkan berbagai macam masalah yang tidak dapat dideteksi dan kurang matangnya perencanaan dalam penyusunan sebuah software. Jadi oleh karena itu, setiap developer atau tim developer itu harus pandai dalam memilih metode yang akan digunakan agar dapat memenuhi kebutuhan user atau klien. Seperti tadi, bahwa ada beberapa metode yang mendukung proyek dalam skala kecil, tetapi tidak mendukung pada skala besar. Nah, dari kriteria tersebut, setiap developer itu harus memahami software yang akan dibuat dan metode yang akan digunakan. Jadi, antara kedua poin tersebut bisa saling koordinasi atau saling cocok, sehingga nantinya tidak menghambat dalam setiap tahap pembuatan software tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, dan di sini saya mengambil beberapa referensi dari buku, jurnal, dan juga YouTube. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. Dadah!